Baik, selanjutnya merupakan sinyalemen dan anamesa. Pada bagian sinyalemen, nama hewan yakni Lukas dengan usia 1 tahun 4 bulan, spesies anjing dengan ras domestik, dengan jenis kelamin jantan, dengan berat badan 6,5 kg. Anamesa, anjing datang dengan keluhan masalah yang kambuh kembali. Sebelumnya anjing sudah memiliki riwayat penyakit pneumokosis. Anjing juga nafsu makannya menurun sejak 24 jam yang lalu. Tidak ditemukannya muntah dan diare, tidak ada perubahan makanan yang diberikan. Anjing juga sempat dititipkan di pet hotel selama kurang lebih 1 minggu. Dan obat kutu terakhir diberikan itu 6 bulan yang lalu. Baik, kemudian dilakukan pemeriksaan deep skin scraping yang dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan tungau demodex pada kulit yang telah diambil sampelnya. Berikut adalah beberapa lesi yang ada pada anjing tersebut, di mana yang pertama adalah alopecia, yang kedua ada erythema, dan juga ada hiperkeratosis. Nah, lesi berupa alopecia, erythema, dan hiperkeratosis ini terdistribusi secara multifokal hingga generalisata. Nah, alopecia disertai erythema terutama pada regio frontalis, regio nasalis, regio cervicalis, kemudian meluas ke facies medialis et lateralis, membri thoracisi bilateralis, di mana itu ada di kedua kaki secara bilateral, serta dijumpai pula pada regio dorsalis dextra. Selanjutnya, lesi hiperkeratosis tampak dominan pada regio cervicalis dan juga menyebar hingga membri thoracisi bilateralis, dan sebagian lesi menunjukkan distribusi bilateral pada ekstremitas thoracalis. Patogenesis dermatitis diawali dengan adanya faktor predisposisi seperti faktor genetik, alergi, lingkungan, atau infeksi yang menyebabkan kulit menjadi lebih rentan mengalami gangguan. Selanjutnya, terjadi gangguan pada skin barrier. Kerusakan ini membuat fungsi proteksi kulit menurun sehingga alergen, mikroorganisme, dan zat iritan lebih mudah menembus lapisan kulit. Kondisi tersebut kemudian memicu aktivasi respon inflamasi kulit. Sel-sel imun akan melepaskan berbagai mediator inflamasi yang menyebabkan terjadinya peradangan. Akibat proses inflamasi tersebut, muncullah eritema atau kemerahan serta pruritus, yaitu rasa gatal. Rasa gatal ini akan membuat hewan menggaruk, menjilat, atau menggigit area yang terkena, sehingga terjadi trauma pada kulit. Trauma ini semakin merusak skin barrier dan memperparah peradangan yang sudah ada. Apabila berlangsung dalam waktu yang lama, kulit akan mengalami penebalan atau likenifikasi yang merupakan ciri dermatitis kronis. Akhirnya terbentuk siklus gatal dan garuk yang menyebabkan kerusakan kulit terus berlanjut, sehingga dermatitis menjadi berulang atau kambuh. Selanjutnya yaitu mengenai diagnosis banding pada kasus Lukas. Diagnosis banding yang pertama adalah dermatitis alergi dan ini merupakan dugaan yang paling kuat. Hal ini didasarkan pada adanya pruritus atau rasa gatal pada daerah leher, disertai dengan eritema atau kemerahan, serta penebalan kulit yang menunjukkan proses inflamasi kronis akibat garukan. Nah, selain itu kondisi umum pasien masih baik, nafsu makan normal dan tidak ditemukan gejala sistemik seperti muntah, diare maupun demam. Nah, berdasarkan gejala tersebut, kemungkinan penyebab dermatitis alergi pada hewan ini yaitu Flia alergi dermatitis, atopik dermatitis. Sedangkan food alergi memiliki kemungkinan lebih kecil karena tidak terdapat riwayat perubahan pakan. Diagnosis banding berikutnya yaitu pioderma superficial. Kondisi ini dipertimbangkan karena garukan yang berlangsung secara terus-menerus dapat menyebabkan infeksi bakteri sekunder. Nah, secara klinis, pioderma juga dapat menimbulkan eritema atau pelembaran kulit, sehingga gejalanya menyerupai dengan dermatitis alergi. Nah, hal inilah yang menjadi dasar pemberian antibiotik sebagai bagian dari terapi. Selanjutnya adalah pengobatan yang diberikan pada pasien Lukas. Terapi pertama yaitu Bravecto yang mengandung frulariner. Obat ini diberikan untuk mengendalikan ektoparasit, terutama parasit Demodecosis, sehingga sesuai dengan penyebab penyakitnya. Selanjutnya yaitu diberikan prednison sebagai obat antiinflamasi untuk mengurangi peradangan pada kulit, sekaligus menekan rasa gatal atau pruritus yang dialami oleh pasien. Pasien juga mendapatkan antibiotik karena garukan berlangsung terus-menerus, sehingga dapat menyebabkan infeksi bakteri sekunder atau pioderma. Nah, selain itu diberikan juga vitamectin yaitu ivermectin sebagai terapi apabila
penyebab lesi kulit yaitu Demodex. Mengingat pasien ini memiliki riwayat penyakit demodekosis. Kemudian diberikan NIM sebagai terapi pendukung untuk memperbaiki kondisi kulit serta mempercepat proses penyembuhan. Selain terapi obat, pasien juga mendapatkan terapi pendukung yaitu pemberian nutrisi adekuat berupa nasi dan hati, dilakukan monitoring perkembangan lesi kulit, serta evaluasi respon terapi. Nah, apabila lesi tidak menunjukkan perbaikan, maka direncanakan dilakukan skin scraping untuk memastikan keberadaan tungau. Baik, berdasarkan data kasus tersebut, patologi anatomi yang paling sesuai dengan gambaran lesi dermatitis kronis dan kemungkinan penyebab alergi maupun demodekosis. Pertama, untuk patologi anatominya terdapat eritrema atau kemerahan pada kulit leher, terdapat penebalan kulit akibat peradangan kronis dan garukan berulang, serta pruritus yang ditandai dengan sering menggaruk. Selain itu juga, kemungkinan terdapat ekskoriasi atau lecet akibat garukan dan juga beberapa alopecia pada area yang terkena apabila sudah berlangsung dengan lama. Kesimpulannya adalah, lesi mengarah pada dermatitis kronis dengan lichenifikasi dan eritrema, konsisten dengan dugaan dermatitis alergi atau demodikosis yang kambuh dengan kemungkinan disertai infeksi bakteri sekunder.